Kontrakan nomor 7 di Gang Wijaya selalu tampak biasa dari luar. Temboknya mengelupas, pagar kecilnya berkarat, dan pot tanaman di depannya lebih sering kering daripada terawat. Tapi bagi warga sekitar, tempat itu seperti menyimpan sesuatu. Bukan aura mistis, melainkan atmosfer yang membuat orang sering menoleh 2 kali ketika lewat. Di rumah itu tinggal Nadira, perempuan berusia 20-an yang baru pindah beberapa bulan lalu. Orang-orang menganggapnya pendiam. Tidak banyak bicara, tidak banyak bergaul, dan hampir selalu menghabiskan waktu di dalam. Setiap hari ia bekerja sebagai admin toko online dan jarang keluar kecuali membeli lauk di warung dekat gang. Namun, sore itu Nadira tidak bekerja. Ia duduk di lantai ruang tamunya, memegang sebuah kotak plastik berisi foto-foto lama. Tangannya gemetar ketika mengambil satu foto dirinya bersama Rafa, lelaki yang pernah menjadi pusat hidupnya selama 3 tahun. Senyum Rafa di foto itu masih sama, hangat, meyakinkan, seakan menjanjikan dunia yang aman. Nadira memejamkan mata. Ia berpikir sudah melupakan semuanya. Ternyata tidak. Ketukan keras di pintu membuat pikirannya buyar. Nadira. Buka. Ini aku, seseorang berteriak. Nadira merapikan foto-foto itu, menyimpannya di bawah bantal kursi, lalu membuka pintu. Di depan berdiri Alvino, tetangga kontrakan sebelah. Tubuhnya tegap, rambut sedikit berantakan, kaosnya masih berbau oli karena ia bekerja sebagai montir bengkel motor. Nadira, kamu gak kemana-mana hari ini? Dari tadi kontrakan gelap aja, tanya Alvino sambil menatap ke dalam rumah. Aku, lagi istirahat, jawab Nadira sambil berusaha tersenyum. Alvino mengangguk, lalu mengulurkan sebungkus plastik. Ini ayam geprek. Aku lewat depan warung, sekalian beli buat kamu. Takut kamu belum makan. Nadira terdiam. Perhatian kecil seperti itu mulai sering dilakukan Alvino dalam beberapa bulan terakhir. Dan meski ia tidak pernah secara terang-terangan mengungkapkan sesuatu, Nadira tahu, Alvino menyimpan rasa. Terima kasih, Vin. Kamu baik banget, ucap Nadira pelan. Alvino mengangkat bahu. Kalau butuh apa-apa, panggil aja. Kontrakan aku di samping, pintunya nggak dikunci. Nadira mengangguk, dan setelah Alvino pergi, dada Nadira terasa berat, secara aneh dan membingungkan. Keesokan harinya, Nadira baru saja menjemur pakaian saat suara motor berhenti tepat di depan kontrakannya. Ia menoleh, dan tubuhnya langsung kaku. Rafa turun dari motor. Rafa. Lelaki di foto itu. Lelaki yang mematahkan hatinya tanpa penjelasan. Lelaki yang dulu menghilang begitu saja, meninggalkan Nadira tanpa arah. Dira, Rafa memanggil tanpa senyum, tanpa jarak. Nadira memegang ember cucian lebih kuat. Kamu ngapain di sini? Aku mau bicara. Rafa melangkah mendekat. Lama. Tak ada yang lebih Nadira benci daripada suara itu, karena suara itulah yang dulu bisa menenangkan sekaligus menghancurkan hidupnya. Aku nggak punya apapun buat dibahas, katanya tegas sambil mematikan keran. Rafa tertawa kecil. Kamu masih sama. Kalau marah, selalu ngeles. Nadira meringis, tapi sebelum ia bisa menjawab, Alvino muncul dari samping rumah, membawa kunci motor. Dir, kamu udah sarapan bel? Alvino terdiam ketika melihat Rafa. Begitu juga Rafa. Keduanya saling menatap, dan Nadira tahu arah cerita ini akan menjadi jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Siapa dia? Tanya Rafa tanpa tedeng aling-aling. Teman, jawab Nadira cepat. Alvino menaikkan alis. Kalau teman, ya aku teman. Tapi kalau mau lebih jelas, aku tinggal di kontrakan sebelah. Dan aku sering nolong dia. Nadira ingin menutup wajahnya dengan ember. Rafa mendekat ke Nadira. Kita bisa bicara di dalam? Enggak, Nadira menolak keras. Alvino maju satu langkah, berdiri di antara mereka. Mas, kamu jangan maksa. Rafa menatap tajam, seolah menilai Alvino dari ujung kepala sampai kaki. Nadira, tolong. 5 menit aja, kata Rafa, suaranya melembut. Itu yang membuat Nadira bimbang. Rafa, kalau sedang lembut, memang sulit ditolak. Akhirnya, Nadira menarik napas panjang dan melangkah masuk. Cepat. Rafa menyusul. Pintu tertutup. Dan di luar,
Alvino berdiri menatap pintu itu lama, rahangnya mengeras. Di dalam, Rafa memandangi ruang tamu kecil itu, seolah menilai bagaimana hidup Nadira berjalan tanpa dirinya. "Kamu pindah diam-diam," kata Rafa. "Kamu menghilang duluan," balas Nadira dingin. Rafa menunduk. "Aku minta maaf. Banyak hal yang waktu itu, aku nggak siap jelasin. Bilang aja kamu pergi sama perempuan lain." Nadira tak berniat membungkus luka lamanya dengan halus. Rafa terdiam. "Itu jawaban yang cukup." "Kalau gitu kenapa kamu kesini?" tanya Nadira. Rafa mengembus napas panjang, lalu mengusap tengkuk. "Aku udah putus. Dan aku sadar cuma kamu yang selalu ada." Nadira mendengus pelan. "Jadi aku cadangan?" "Tidak. Kamu rumah buat aku." Itu kalimat yang dulu membuat Nadira luluh. Tapi sekarang, ada jarak besar di dalam dadanya. "Rafa, aku udah gak sama kayak dulu. Kamu gak bisa datang seenaknya dan berharap aku buka pintu buat kamu." Rafa melangkah mendekat, terlalu dekat. "Nadira, aku masih sayang." Nadira mundur. "Jangan. Jangan pakai kata itu lagi." Saat itulah pintu diketuk keras. "Nadira. Kamu gak apa-apa?" Suara Alvino terdengar cemas. Rafa mendecakkan lidah. Dia ini siapa sebenarnya? Nadira menatap Rafa lama. "Seseorang yang gak ninggalin aku tanpa alasan." Rafa terdiam. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Kesal, cemburu, marah. "Buka pintunya, Dir. Atau aku dobrak." Suara Alvino semakin tegas. Nadira memutar kenop dan membuka pintu. Alvino masuk tanpa diminta, menatap Rafa tajam. "Kalau mau ngomong biasa, ngomong. Jangan deket-deket kayak gitu." Alvino bersuara rendah namun tegas. Rafa membalas tatapannya. "Ini urusan aku sama dia. Sekarang bukan cuma urusan kamu." "Nadira punya kehidupan baru," balas Alvino. Nadira merasa dua pasang mata itu seperti ingin saling menerkam. "Aku bukan barang yang diperebutkan," ujarnya akhirnya. Tapi keduanya tak mengalihkan pandangan. Sejak kedatangan Rafa hari itu, suasana kontrakan berubah. Nadira jadi sulit tidur, sering gelisah, dan setiap langkah di koridor terasa seperti langkah menuju pilihan yang ia hindari. Suatu sore, Nadira duduk di tangga depan, menatap gang kecil yang selalu dipenuhi suara pedagang keliling. Ia baru saja selesai mengurus orderan ketika Alvino muncul membawa 2 es teh. "Buat nenangin," katanya sambil duduk. "Terima kasih," jawab Nadira pelan. Keduanya diam cukup lama sampai akhirnya Alvino bertanya, "Kamu masih sayang dia?" Pertanyaan itu menusuk seperti paku tumpul. "Aku nggak tahu," jawab Nadira jujur. Alvino menatap gelasnya. "Kalau dia cuma mau lewat doang, kamu bilang. Aku nggak mau kamu jatuh ke lubang yang sama." Nadira tersenyum miris. Kadang lubangnya justru terasa paling nyaman. Alvino menghela napas. "Kamu bukan perempuan yang pantas disia-siain." Nadira menatap Alvino. Ada kehangatan di sana, jenis yang tidak pernah ia dapatkan dari Rafa. Hangat yang sederhana, tapi nyata. Sebelum ia sempat mengatakan apapun, suara motor berhenti di depan. Rafa lagi. Alvino bangkit, berdiri di samping Nadira seperti pelindung. Rafa turun dari motor, menatap keduanya bergantian. "Aku cuma mau bicara sebentar," katanya pada Nadira. "Aku ikut," potong Alvino. "Ini gak ada hubungannya sama kamu," balas Rafa. "Sekarang ada," jawab Alvino tegas. Nadira berdiri. "Cukup. Kalau mau bicara, di sini aja. Di luar." Rafa mengangguk pelan. "Aku mau minta kesempatan baru," ujar Rafa lirih. Nadira mengernyit. "Kenapa?" "Karena kamu sendiri sekarang." "Karena aku bodoh udah ngelepas kamu," jawab Rafa. Alvino mendecak. "Telat." Rafa menatap Alvino tajam. "Kamu kenapa ikut campur terus?" "Karena aku peduli," jawab Alvino. Suasana memanas. Hingga Nadira mengangkat tangan, menghentikan keduanya. "Rafa, kenapa aku harus percaya kamu gak akan pergi lagi?" Rafa terdiam lama.
Aku gak bisa janji apapun. Tapi aku mau berubah. Jawaban itu justru membuat Nadira semakin yakin, Rafa masih sama. Tekad tanpa kepastian. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Rafa datang lagi, kali ini dengan wajah penuh emosi. Aku dengar kamu jalan bareng dia, Rafa menunjuk ke arah kontrakan Alvino. Nadira menghela napas, lelah. Rafa, aku berhak jalan sama siapapun. Jadi kamu beneran milih dia? Aku belum milih siapapun. Rafa mendekat. Nadira, jangan bikin aku marah. Nada itu, yang dulu membuat Nadira takut. Nada yang mengontrol. Sebelum Rafa sempat mempersempit jarak, pintu kontrakan Alvino terbuka. Jangan sentuh dia, suara Alvino tegas. Rafa menatapnya tajam. Kamu pikir kamu siapa? Orang yang ada di sini waktu kamu pergi seenaknya. Rafa maju, dorong-mendorong kecil tak terhindarkan. Nadira langsung berdiri di antara mereka, tangan terbuka. Berhenti. Aku gak mau kayak gini. Keduanya terdiam, tapi dada masing-masing masih naik turun oleh amarah. Nadira, Rafa berbicara pelan, pilih aku. Kita mulai lagi. Aku serius. Nadira menutup mata, menarik napas, lalu membuka kembali. Rafa, kamu datang saat hidup aku baru mulai tenang. Kamu muncul lagi tanpa kepastian. Kamu minta aku percaya kamu, tapi kamu sendiri gak yakin. Rafa terdiam. Nadira lalu berbalik ke arah Alvino. Dan kamu, Vin, kamu selalu ada. Kamu bantu aku tanpa minta apa-apa. Tapi aku juga gak mau bikin kamu berharap sementara hati aku masih berantakan. Alvino menunduk, menerima kata-kata itu. Lalu Nadira melangkah mundur, menjauh dari keduanya. Aku capek. Capek jadi orang yang harus memilih. Jadi mulai sekarang, aku pilih diri aku sendiri dulu. Suasana hening. Rafa tampak terpukul. Alvino menatap Nadira lama, lalu tersenyum tipis, senyum menerima. Nadira, kamu yakin? Tanya Rafa. Aku yakin. Ia menutup pintu kontrakan nomor 7 perlahan. Untuk pertama kalinya, pintu itu terasa seperti benar-benar miliknya, bukan tempat pelarian, bukan tempat menyembunyikan diri, tapi tempat memulai ulang. Di luar, dua lelaki itu berdiri tanpa kata-kata. Sedangkan di dalam, Nadira bersandar pada pintu, memejamkan mata, dan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan. Tenang. Pintu kontrakan nomor 7 akhirnya mengungkapkan rahasia terbesar Nadira, bahwa sebelum memilih siapapun, ia harus memilih dirinya sendiri. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup.